Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kristanto Alafian Nugroho dengan NIM A11 2023 15382. Saya dari kelompok 8 dan saya di sini akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prediksi Nilai Tukar USD ke IDR dengan pendekatan Supervised Learning berbasis algoritma regresi linear. Pada presentasi kali ini kami akan membahas secara garis besar yaitu ada tujuan proyek, metode, evaluasi, dan hasil yang diharapkan. Di mana tujuan proyek membangun model prediksi nilai tukar USD ke IDR menggunakan regresi linear dengan fitur teknikal seperti moving average, relative strength index atau RSI, dan persentase perubahan harga. Metode yang kita gunakan itu adalah pengumpulan data historis mingguan dari Yahoo Finance, di mana dari tahun 2022 sampai tahun 2025 melakukan pre-processing data, ekstraksi fitur, dan pelatihan model regresi linear. Yang ketiga ada evaluasi yaitu menggunakan MSA, R-squared, dan cross-validation untuk menilai akurasi model. Dan hasil yang kami harapkan itu ada prediksi nilai tukar dengan R-squared lebih dari 0,99, MSA yang rendah, dan prediksi yang akurat untuk minggu berikutnya. Mengapa prediksi nilai tukar itu penting? Itu dapat mempengaruhi satu, stabilitas ekonomi, mempengaruhi pada perdagangan internasional, dan yang ketiga ada kebutuhan akan prediksi yang akurat. Fluktuasi nilai tukar sangat berdampak pada ekonomi, baik untuk kebijakan moneter, inflasi, maupun harga barang impor. Prediksi yang akurat sangat dibutuhkan untuk perencanaan keuangan, perdagangan, dan kebijakan ekonomi. Penting untuk mendukung kebijakan ekonomi dan membantu pelaku bisnis untuk mengantisipasi risiko nilai tukar. Itulah mengapa proyek ini sangat kami anggap relevan dan penting. Kemudian ada masalah dan pendekatan solusi. Masalah utama pada prediksi kali ini yaitu ada prediksi nilai tukar sangat dipengaruhi oleh faktor kompleks seperti data ekonomi makro, sentimen pasar, dan peristiwa global yang sulit diprediksi secara linear. Kemudian ada pendekatan, kami melakukan pendekatan dengan menggunakan algoritma regresi linear dengan fitur teknikal seperti moving average atau FMA, RSI, dan price change PCT untuk memprediksi pergerakan nilai tukar dengan cara yang sederhana dan efektif. Inovasi, kita menggunakan fitur teknikal yang jarang diteliti dalam model linear untuk meningkatkan prediksi tanpa mengurangi interpretabilitas. Kemudian ada metodologi. Data yang kita gunakan pada prediksi kali ini yaitu kita mengambil dari Yahoo Finance di mana nilai tukar USD dan IDR di tahun 2022 sampai tahun 2025. Kemudian kita melakukan proses pre-processing yaitu mengisi missing values, menghapus baris dengan nilai kosong, dan menghitung fitur teknikal seperti MF5, MF10, RSI, dan price change PCT. Model yang kita gunakan itu adalah regresi linear dengan evaluasi menggunakan MSE, R-squared, dan validasi silang atau cross validation. Kemudian ada prediksi, yaitu model digunakan untuk memprediksi untuk nilai tukar USD ke IDR pada minggu berikutnya. Di sini ada flowchart yang kita gunakan, yaitu pertama ada mengambil data historis dari Yahoo Finance, melakukan pre-processing data, menambah fitur teknis seperti ME dan RSI, menentukan fitur dan target, membagi data, melatih model regresi linear, melakukan prediksi pada data uji, evaluasi model, visualisasi hasil, visualisasi tren, prediksi minggu berikutnya, dan yang terakhir ada cross validation, scared overfitting. Fitur engineering. Fitur teknis yang digunakan itu ada ME5, ME10 di mana moving average 5 dan 10 minggu dihitung dari harga penutupan. Yang kedua ada RSI atau relative strength relative strength index dihitung menggunakan periode 14 minggu. Yang ketiga ada price change PCT, yaitu presentasi perubahan harga dari minggu ke minggu. Dan kemudian target model kita menargetkan ke harga penutupan atau close untuk memprediksi harga minggu berikutnya. Kemudian ada metrik evaluasi, yaitu yang pertama ada R-squared, yaitu menilai seberapa baik model memprediksi harga penutupan. Yang kedua ada mean squared error atau MSE, yaitu menilai akurasi prediksi dengan target MSE kurang dari 1 E-4.
Yang ketiga ada cross validation, yaitu untuk menguji stabilitas dan menghindari overfitting. Nah, hasil yang kita harapkan juga R squared lebih tinggi dari 0,99, MSE yang rendah, dan prediksi yang konsisten di seluruh fold cross validation. Tantangan yang kita hadapi terhadap prediksi kali ini yaitu menghadapi faktor kompleks yang mempengaruhi nilai tukar seperti kebijakan global dan perubahan ekonomi makro yang tidak linear. Baruan yang kita lakukan pada kali ini yaitu pendekatan yang menggabungkan teknik sederhana, yaitu regresi linear, dengan fitur teknikal orisinal untuk meningkatkan akurasi prediksi tanpa mengorbankan interpretabilitas model. Kemudian yang terakhir itu ada timeline di mana minggu pertama sampai minggu ke-14 itu ada mencari tema atau ide, mencari jurnal, telaah, dan studi pustaka, dan mengumpulkan data set. Kemudian ada membuat proposal dan PPT, ada eksperimen dan modeling, analisa hasil, dan yang terakhir ada membuat aplikasi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan kode yang telah kita buat. Spill dikit-dikit, kemudian dengan output seperti ini. Prediksi nilai tukar USD/KDR untuk minggu berikutnya yaitu adalah menambah seperti yang digambar itu 0,000059. Jika digabungkan dengan yang sekarang itu menjadi 16.839. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.